dan rekan-rekan sekalian, perlu diketahui sebagai informasi bahwa Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan rutin mengadakan kegiatan-kegiatan di mana dalam bentuk diskusi dan juga pelatihan. Jadi jika Bapak Ibu tertarik untuk mengikuti diskusi-diskusi kami, silakan pantau terus media sosial kami dan juga website kami tentunya. Baik, dan rekan-rekan sekalian, untuk penyampaian catatan selama tahun 2020 di sektor ketenaga listrikan akan disampaikan oleh Saudari Puja Karisma Permata Ayu SH. Kepadanya disilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan Pak Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang rekan-rekan sekalian. Perkenalkan, saya Puja Karisma Permata Ayu. Di sini saya akan menyampaikan catatan pemantauan media subsektor ketenaga listrikan. Mungkin sebelumnya Bapak Operator bisa share screen. Baik, ini adalah beberapa catatan kami terkait subsektor ketenaga listrikan. Yang pertama adalah proyek pembangkit tenaga listrik 35.000 MW yang terhambat. Nah, pengerjaan 7 proyek pembangkit tenaga listrik 35.000 MW yang direncanakan akan selesai pada tahun 2023 ini terhambat oleh pandemi dan diproyeksi akan mengalami keterlambatan lagi untuk jadwal operasinya ini 1-2 tahun ke depan. Bahkan sampai pada bulan Agustus lalu, pengerjaan proyek tersebut tidak mengalami progres yang signifikan. Hal ini disebabkan karena adanya keterlambatan pengiriman material dan juga kondisi-kondisi dari para engineer-nya ini yang terdampak pandemi itu tadi. Nah, terlambatnya pengerjaan 7 proyek pembangkit ini tentu akan berdampak pada kenaikan biaya pokok penyediaan listrik dan juga penurunan keandalan. Oleh karenanya, catatan dari kami ini, apabila proyek ini tetap dijalankan, tentu akan menambah beban finansial dan juga beban keuangan bagi PLN di tahun ini dan tahun-tahun yang akan datang, sehingga PLN ini perlu melakukan renegosiasi kontrak supaya bisa meminimalisir dampak-dampak kerugian yang diakibatkan itu tadi. Terus catatan kami yang kedua, utang PLN tembus 600 triliun. Nah, berdasarkan laporan keuangan dari PLN pada kuartal 1 tahun 2020 ini, PLN mempunyai hutang, baik itu jangka panjang maupun jangka pendek. Hutang jangka panjang berjumlah sebesar 537 triliun, sedangkan hutang jangka pendeknya sendiri berjumlah 157,79 triliun. Sehingga PLN ini mempunyai hutang sebesar 694,79 triliun. Nah, pada bulan November lalu, Asian Development Bank ini menyetujui pinjaman yang diajukan oleh PLN ini sebesar 8,46 triliun, di mana anggaran pinjaman ini diberikan untuk pengembangan EBT di Indonesia bagian timur. Nah, yang menjadi catatan bagi kami ini, apabila kondisi keuangan PLN ini terus-menerus seperti ini dan tidak ada perubahan, maka tentu akan menjadi tidak sehat dan juga berdampak terhadap ketersediaan listrik nasional yang pada akhirnya dapat membebani masyarakat itu sendiri. Next. Yang ketiga ada kenaikan harga listrik di tengah diskon listrik. Sejak awal pandemi, PLN sudah memberikan diskon listrik kepada pelanggan listrik, baik itu 450 volt maupun 900 volt, dengan subsidi nilai insentif mencapai 40,5 triliun. Nah, meskipun sudah diberikan diskon sejak awal pandemi, tetap saja PLN ini mendapatkan pengaduan oleh masyarakat. Bahkan beberapa bulan yang lalu sempat trending juga, menjadi viral di Twitter #PLN, di mana banyak sekali pelanggan-pelanggan ini mendapatkan nilai tagihan listrik ini yang sangat tidak masuk akal. Semisal ada salah satu warga di Gunung Kidul, dia ini pelanggan listrik 450 volt, tetapi mendapatkan tagihan bengkak bahkan hingga jutaan rupiah. Nah, PLN sendiri mengatakan bahwa terjadinya perubahan perhitungan tagihan listrik selama pandemi, sehingga tidak semua tagihan listrik ini dilakukan berdasarkan perhitungan meteran pelanggan. Oleh karenanya, yang menjadi catatan bagi kami adalah pemerintah, khususnya PLN ini harus terus berupaya agar biaya produksi listrik ini bisa ditekan dan memangkas biaya produksi. Lalu selanjutnya adalah
hutang negara kepada PLN. Nah, pemerintah ini mempunyai hutang kepada PLN sebesar 45 triliun, di mana pembayaran pertama dilakukan pada bulan Agustus sebesar 7 triliun dan pembayaran kedua dilakukan pada bulan September, yaitu sebesar 18 triliun, sehingga sisa hutang sisa hutang pemerintah kepada PLN ini menyisakan sebesar 20 triliun rupiah. Nah, di tengah kondisi pandemi ini, otomatis resiko finansial dan juga beban keuangan yang dialami ini, PLN berharap supaya pemerintah ini segera mengembalikan pinjaman tersebut, karena tidak bisa dipungkiri bahwa akibat dari pandemi COVID-19 ini membuat konsumsi listrik merosot tajam. Nah, ketika konsumsi listrik ini merosot tajam, otomatis nilai penjualannya pun ikut berkurang. Meskipun ya sejak bulan Oktober lalu pendapatan bersih PLN ini sudah mulai normal kembali. Nah, namun demikian tetap saja PLN ini tidak bisa membukukan laba tersebut. Hal ini dikarenakan beban usaha ini lebih besar daripada pendapatannya. Nah, catatan dari kami ini, kerugian yang dialami PLN ini bukan murni kesalahan dari PLN, karena tentu ada keterlibatannya dengan pemerintah. Salah satunya adalah akibat bengkaknya hutang pemerintah kepada PLN melalui kebijakan dana kompensasi yang sampai sekarang masih belum dibayarkan. Lalu yang terakhir adalah Undang-Undang Cipta Kerja Sektor Ketenagalistrikan. Nah, Undang-Undang Ketenagalistrikan ini merupakan salah satu undang-undang yang disasar oleh Undang-Undang Cipta Kerja. Bahkan pada pertengahan bulan lalu itu sempat ramai oleh Persatuan Pegawai Indonesia Power yang mereka ini melakukan penolakan akibat pengesahan rancangan undang-undang tersebut. Nah, hal ini dikarenakan dicantumkannya kembali pasal 10 ayat 2 dan juga pasal 11 ayat 1 Undang-Undang Ketenagalistrikan, di mana sebelumnya undang-undang ini kedua pasal tersebut sudah dicabut atau dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi. Nah, ketika undang-undang ini dimasukkan kembali, otomatis swasta ini mempunyai peran kembali. Nah, dan juga DPR ini dihapuskan ya perannya untuk konsultasi terkait rencana umum ketenagalistrikan nasional. Nah, hal ini akan mengakibatkan bahwa negara ini akan kehilangan kontrol terhadap harga listrik yang beredar, karena ketika negara kehilangan kontrol dan harga listrik dimainkan oleh swasta, otomatis masyarakat yang akan terdampak. Sedangkan yang kita tahu listrik ini menjadi kebutuhan pokok bagi masyarakat. Nah, seperti itu. Demikian catatan kami. Selebihnya saya kembalikan lagi kepada Bapak Moderator. Baik, terima kasih Saudari Puja atas penyampaian catatan selama tahun 2020 untuk sektor ketenaga listrik.